Perkenalkan, nama saya Antika Sari, NIM 1930201240. Saya mahasiswi UIN Raden-Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendalaman Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Solihah MPD. Video ini berisi video praktik mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, tema 2, subtema 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Antika Sari. Di sini, Ibu akan memberi materi ajar untuk kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, kali ini Ibu akan memberi materi ajar pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu mengenai menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan media pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu namanya papan kalimat tanya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu kalimat tanya? Ya, benar sekali. Jadi, kalimat tanya itu adalah suatu kalimat untuk menanyakan sesuatu hal. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya itu biasa dikenal dengan kalimat interrogatif. Nah, anak-anak, di dalam kalimat tanya itu terdapat 6 jenis kata tanya, yaitu ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Nah, supaya kalian lebih jelas dan mudah memahami, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada apa. Jadi, apa itu untuk menanyakan suatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi. Yang kedua, itu ada siapa. Siapa itu yaitu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat di dalam peristiwa tadi. Terus ada kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya ada di mana. Di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya ada kata mengapa. Nah, kalau mengapa itu untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang terakhir ada bagaimana. Kalau bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan buku kalian masing-masing pada halaman 1. Di situ ada gambar teks proklamasi. Kita baca sama-sama teks proklamasinya ya. Ibu akan bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah kita membaca teks proklamasi tadi, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan dari teks proklamasi tadi, yaitu menggunakan 6 kata tanya ini, yaitu ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Namun, sebelum membuat pertanyaan, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca teks
yang ada pada halaman 2 di buku kalian masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membaca teks tersebut. Nah, gimana? Kalian pasti sudah kan membaca teks yang ibu suruh tadi pada halaman 2 di buku kalian masing-masing? Nah, selanjutnya, mari perhatikan buku kalian pada halaman 3. Di situ terdapat peta pikiran. Di situ instruksinya, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Nah, kita akan mengisinya bersama-sama, yaitu membuat pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan yang kita buat tadi. Oke, nah yang pertama itu ada apa? Jadi kita buat pertanyaannya, yaitu ibu akan tulis pertanyaan di sini lalu menempelkannya di sini. Jadi untuk apa itu? Pertanyaannya yaitu, apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Kita tempel di sini. Nah, selanjutnya ada mengapa. Mengapa? Kita buat pertanyaan berdasarkan teks tadi, yaitu mengapa proklamasi itu penting? Tempel. Yang ketiga itu ada siapa? Kita buat pertanyaan lagi. Nah, jadi untuk siapa, pertanyaannya yaitu siapa yang membaca teks proklamasi? Selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana proses acara pembacaan teks proklamasi? Selanjutnya ada kapan. Pertanyaannya yaitu kapan teks proklamasi dibacakan? Dan yang terakhir ada di mana. Pertanyaan di mana yaitu di mana teks proklamasi ditulis. Nah, anak-anak, jadi inilah 6 pertanyaan yang kita buat berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kita buat. Kita lihat pertanyaan untuk kata apa. Jadi, apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, kalian baca di teks halaman 2 tadi. Kita lihat di situ ada informasinya. Jadi, peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu ialah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa proklamasi itu penting? Jawabannya yaitu karena proklamasi itu merupakan tonggak sejarah Indonesia di mana bangsa Indonesia itu berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Yang ketiga itu ada siapa. Nah, bisa kalian ketahui jawabannya dari teks tadi. Siapa yang membaca teks proklamasi? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, yang keempat itu ada bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana proses acara pembacaan teks proklamasi? Coba kalian lihat di teks halaman 2 pada paragraf terakhir. Di situ ada jawabannya. Jadi jawabannya yaitu acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi itulah proses pembacaan teks proklamasi. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari kata kapan.
Kapan teks proklamasi dibacakan? Kalian lihat lagi. Jadi jawabannya yaitu pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir ada di mana. Di mana teks proklamasi ditulis? Coba kalian lihat lagi. Pada paragraf kedua, di situ ada jawabannya. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, jadi itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Nah, gimana? Kalian pasti sudah paham kan apa saja kalimat-kalimatannya? Dan tentunya kalian sudah bisa menggali informasi penting dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video praktik mengajar dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.